seneng kalau teman-teman arsitek itu pameran kayak gitu. Mereka kan senang lihat gambarnya. Dosen-dosen, pimpinan, mahasiswa yang lain itu sangat senang sebenarnya. Karena ada sesuatu yang menarik. Itu mengenai kegiatan, gimana nanti bisa dikoordinasikan nanti. Kemudian yang kedua, saya tidak tahu kalau endingnya ini ternyata ada lomba. Jadi saya tidak dikasih tahu oleh teman-teman 5. Saya dikasih waktu berapa menit ini? Halo? Ya, materinya saya dikasih waktu berapa menit? Oh, sepuasnya. Sampai dengan selesai, baik, Pak. Sorry, ya, baik, gabung aja ini. Ya, oh ya ini ada senior yang gabung ini. Alhamdulillah, Pak Supriyanto, ini senior kita di arsitektur, ada yang gabung. Beliaunya itu kebetulan yang kemarin ini rekrutmen dari teman-teman arsitek alumni untuk dipekerjakan di tempat beliaunya. Terima kasih Pak Supriyanto. Tetap sehat Pak Supri ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, jadi begini, teman-teman, pada dasarnya begini. Sekarang, era sekarang, sketsa itu menjadikan agak semakin hilang peminatnya. Karena apa? Karena software itu lumayan jauh lebih menjanjikan dan lumayan jauh membuat desain itu lebih seperti nyata. Beda dengan sketsa. Sketsa ini sulit, setengah mati, dan harus dikerjakan secara rutin dan kontinu. Nah, tapi jangan takut bahwa sketsa ini tidak perlu teman-teman mahasiswa ini harus mempunyai gen atau bakat untuk sudah bisa mendesain, menggambar, menceket. Tidak perlu begitu. Contohnya saja sendiri. Jadi saya itu bisa sketsa itu karena terbiasa. Awalnya saya tidak tahu bikin perspektif itu ya distorsi, nggak terskala, lucu lah pokoknya. Tapi karena sering melakukan kegiatan itu, akhirnya bisa. Saya tidak tahu, saya sebenarnya kan nggak ngajar di sketsa ya, di arsitek, atau referensi dari mana kok saya yang diundang. Saya sudah lama tidak melakukan sketsa. Jadi mulai nanti akan tahu tunjukkan gambar terakhir saya. Sketsa itu gambar terakhir saya udah berapa puluh tahun sampai hari ini. Itu kebetulan masih tersimpan. Sebelumnya banyak referensi. Tapi memang saya di kampus tidak mengajar materi mengenai gambar teknik dan gambar arsitektur. Kemudian yang ketiga, saya masih bercerita tentang diri saya sendiri untuk menyemangati teman-teman mahasiswa. Saya itu sebenarnya dulu ya tidak suka banget mengenai sketsa. Karena apa? Karena sulit. Karena kondisi terpaksa, saya itu belajar. Awalnya juga sepele. Awalnya saya itu ngeblat. Jadi kalau bikin 3 dimensi sebelum bisa kan paling enak ngeblat lah. Ngeblat, kemudian saya arsir. Dan itu contoh-contoh yang sangat manusiawi sekali. Artinya saya tidak punya bakat yang untuk bisa sketsa bagus, nggak punya. Bahkan gambar saya juga nggak bagus. Paul Rudolph itu arsitektur yang terkenal itu, sketsanya itu sangat tidak bagus. Ukuran-ukuran kalau teman-teman kalau melihat sketsanya Paul Rudolph itu seperti anak SD kayak gitu. Tapi begitu menjadi sebuah desain, wah luar biasa itu jadinya. Artinya tidak harus pintar-pintar bersketsa, tapi sketsa pada dasarnya tidak harus adik-adik mahasiswa ini mempunyai bakat. Mempunyai bakat sendiri tidak harus, karena sketsa ini ada tekniknya yang bisa dipelajari dan secara kontinu untuk dibelajarkan secara terus-menerus. Supaya bisa mensketsa, menggaris dengan baik itu bagaimana? Diajarkan di semester 1 atau 2 kalau nggak salah. Gambar teknik. Kan dikasih pelajaran bagaimana menggaris. Itu awalnya itu sebenarnya. Bikin lingkaran, bikin segala macam. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya sudah. Mbak. Sudah ya? Panggil gambar menungso. Oh, bukan ini ya, kayaknya. Iya, betul enggak. Jadi, sketsa. Nah, ini contoh betul. Ini adalah contoh gambar saya yang terakhir. Ini yang
Ini yang ngasih job ini temennya Pak Pri Sketsa nih. ini, Mbak. Nggak tahu. Sketsa Yunus kok itu ini. kelasnya itu adik kelasnya Mas Pri ya, Pak Pri. Gila. Ini yang ngasih job itu Pak Yunus senior kita. Kebetulan saya dikasih job. Ini awalnya dari berkali-kali booking cara jadi seperti ini. Ini saya kerjain di 1 minggu itu. Jadi ini karya ini kalau saya hitung tahun mungkin sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Nah, kebetulan ada aja, masih karya-karya masih banyak. Jadi ini freehand, belum ada SketchUp, belum ada, masih manual, kemudian warnanya pun masih manual, dan ini dari berkat ketekunan berlatih, membuat sketsa 3 dimensi, mendesain, menggambar 3 dimensi. Dan awal yang saya desainkan itu adalah teman-teman senior. Saya dulu sering disuruh dengan teman-teman senior, mungkin angkatannya Pak Supriyanto yang ada di sini, sering dikasih job menggambarkan 3 dimensi. Lama-lama terbiasa dan bisa. Tapi sekarang saya sudah 20 tahun tidak menceket karena seleksi alam ya, mungkin gambarnya adik-adik itu jauh lebih bagus karena memakai software. Jadi sekarang suruh bikin sketsa mungkin sudah kacau. Karena apa? Sketsa adalah ilmu terapan, ilmu yang harus dijalankan secara rutin supaya tangan ini terlatih. Jadi sketsa ini bukan ilmu teori yang dihafalkan di otak, tidak bisa. Kalau adik-adik mahasiswa tidak mencoba satu saja, tidak bakalan bisa. Bentuk yang sederhana saja kalau membuat sketsa itu. Tidak perlu harus bagus, jangan takut dengan bagus. Kalau nggak bisa mencontoh. Kalau masih nggak bisa mengeblat, awalnya dari situ saja. Nanti kalau sudah terbiasa, itu tangan itu akan menjadi lebih lentur, lebih tidak derdek. Jari-jari ini memang harus, kalau orang sketsa ini, jari-jari tangan ini tidak boleh melakukan aktivitas berat-berat. Tidak boleh, karena kalau melakukan aktivitas yang berat-berat nanti bergetar, tangannya itu bergetar, tidak bisa halus. Makanya penari, sketsa, pelukis itu tangannya lebih halus karena apa? Tangan ini tidak sering digunakan untuk mengangkat alat-alat yang berat, gitu loh. Artinya supaya menjaga keseimbangan dari jari-jari. Kalau tidak, beberapa kali kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berat, maka ketika kita men-skate itu kacau artinya. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini juga contoh ini. Ini job ini. Jadi dulu saya itu salah satunya bisa gambar perspektif ini karena faktor ekonomi juga gitu loh. Waktu itu masih mahasiswa, saya butuh tambahan biaya. Akhirnya saya job keliling ke senior-senior, dikasih kerjaan, ini gambarin ini gambarin ini. Nah, semacam ini sebenarnya tidak sulit. Gampang dan mudah dan bisa dipelajari. Tidak harus seorang seniman, murid, tidak harus. Jadi mahasiswa masih bisa. Nanti kami ajarkan secara sederhana saja. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai sketsa. Yang tadi slide-nya. Ya, sketsa itu merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar dan ringan. Jadi tidak harus bagus lah. Pokoknya kalau dulu kan kita merekam sesuatu itu kan tidak ada foto, ada tapi kan mahal segala macam. HP baru juga belum ada fotonya. Itu lebih banyak dilakukan dengan sketsa. Kita mungkin mau mencontoh rumah yang di jalan gitu ya. Kita buat sketsa kasar aja, globalnya saja. Kemudian nanti pulang di rumah untuk diaplikasikan yang lebih baik. Kalau sekarang ini kita pengen sesuatu yang di jalan tinggal foto pakai HP, tinggal foto itu jauh lebih enak. Tapi sketsa ini sesuatu yang beda. Dalam penerapannya digunakan sebagai catatan singkat sebenarnya. Terdapat bagian-bagian kecil yang memakan gagasan tertentu. Jadi sketsa ini memang dipakai untuk catatan kilat. Biasanya kan kita ada kertas kecil kayak gitu ya, kita pas di jalan, ada sesuatu yang menarik, kemudian kita sketch dan untuk kita tiru. Desain kan begitu, mendesain itu tidak harus murni, karena bentuk itu aslinya sudah ada, diciptakan oleh Tuhan itu sudah ada. Artinya kita tinggal mengombinasikan aja. Arsitek itu tinggal mengombinasikan bentuk-bentuk yang ada di lapangan, bentuk-bentuk yang kita temui. Nah, untuk merekam itu biasanya di sketsa di kertas catatan kecil kayak gitu. Artinya, contohnya seperti ini sketch wajah.
awal mungkin hanya sekedar kasar, hanya global, kemudian ditambah sedikit lebih detail sampai ke mendekati yang nyata, artinya sketsa-sketsa ini. Nah, adik-adik jangan takut terus wah ini sketsa manusianya bagus. Kalau kita berbicara mengenai sketsa manusia itu kita harus belajar anatomi tubuh. Sulit ini. Saya aja nggak bisa. Saya aja kalau gambar manusia itu hanya global seperti bentuk manusia. Kebetulan di agama kita juga tidak dianjurkan kan kalau menggambar yang bernyawa itu tidak harus ada yang tidak boleh sempurna lah artinya. Ini untuk sketsa. Kemudian sketsa sendiri itu digunakan sebagai dasar untuk membuat sebuah rancangan, sebuah film, skenario itu juga dipakai. Jadi mulai sketsa sehingga memiliki tujuan dan fungsi dapat membentuk terciptanya berupa karya. Jadi orang-orang seniman, orang-orang film itu juga bikin sketsa namanya storyboard gitu. Jadi di studio film kalau melihat proses berjalan syuting itu tidak murni langsung dari komputer tidak, tapi mereka punya storyboard. Storyboard itu seperti kotak papan whiteboard atau hitam, nanti ditulisin di situ diarahkan. Ada skenario yang tertulis yang dibaca oleh orang figur pemain-pemain film. Jadi kesannya orang kalau main film itu kan kesannya bahasanya lancar sekali, itu sebenarnya sebagian itu membaca selain dihafal. Jadi sketsa itu berfungsi untuk membuat storyboard di dalam dunia perfilman. Kemudian selanjutnya, nah sekarang pengertian sketsa. Kalau masalah pengertian sketsa ini banyak sekali. Bermacam-macam pengertian sketsa, tergantung profesinya. Sketsa sebagai orang seni, sketsa sebagai orang arsitek, sketsa sebagai orang perfilman, sketsa sebagai seorang produk, itu penafsirannya berbeda tapi pada prinsipnya sama. Bahwa sketsa itu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kalau kita berbicara mengenai detail kalimat bahasanya, tapi saya tidak akan membahas detail ini karena ini urusan tata bahasa lah, yang penting kita tahu sketsa. Yang intinya adalah sketsa itu adalah coretan atau gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu gambar jelek lah, ilustrasi buram kayak gitu, hanya sekedar coret-coretan lah, sebagai draft atau konsep atau skenario. Kemudian disederhanakan pengertian sketsa adalah gambar dengan medium garis. Artinya apa? Sketsa-sketsa ini lebih banyak memakai garis-garis sebenarnya. Makanya di semester awal, kalau nggak salah kita pernah diajarin cara membuat garis lurus, vertikal, horizontal, diagonal, kemudian lengkung, kemudian bikin tekstur. Itu adalah dasar-dasar arsitek. Jangan dipandang remeh itu. Jangan dipandang remeh. Wah, ini apa kayak ATK ya, bikin garis terus lurus ya horizontal, kemudian vertikal dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terus kemudian bikin garis putus-putus, patah-patah, kemudian bikin ombak, garis lengkung-lengkung, bikin lingkaran. Itu fungsinya adalah melatih tangan supaya bisa lebih luwes dalam menceket, membuat ceket, jadi tidak kasar. Akhirnya kalau sudah terbiasa bikin garis lurus, garis horizontal dan vertikal, suruh bikin kotak juga jadi kotak lumayan, nggak pincang-pincang, walaupun tidak lurus tapi kan tetap hasilnya lebih proporsional. Nah, hasil dari akhir sikap seorang seniman atau disebut sebagai sketsa adalah dapat dikaji melalui kematangan goresannya sebelum ia mewujudkan berupa karya cipta seni rupa jadi. Ini perlu latihan rutin. Nah, latihan rutin kalau saya dulu itu masih ingat ya. Dulu itu saya diajarin bikin sket garis itu oleh dosen saya waktu itu diajarkan ini aja, kamu kalau bingung ada koran di antara spasinya itu kamu tarik garis lurus. Belajarnya di situ. Emang betul. Kita paling nggak 100 kali terus bikin garis lurus di kertas kosong itu lumayan, hasilnya kelihatan. Benar. Mungkin ya orang dulu-dulu begitu, mungkin zamannya Pak Pri itu seperti saya lah, saya masih mengikuti zamannya di eranya Pak Pri. Kalau sekarang itu enggak, anak-anak suruh gambar bestek gitu, malas gambar SketchUp. SketchUp itu lebih menjanjikan dan itu memang ya software itu bikin orang malas, tapi kreatifnya lebih tinggi. Tapi secara motorik kita itu lemah sebenarnya, lemah secara motorik. Di tempat di lapangan kita kalau senior kita Pak Pri ini lebih banyak di lapangan. Ya tidak mungkin lah dia bawa komputer terus seket di lapangan, nggak mungkin lah pakai aplikasi. Paling enggak dia bikin seketan kasar kecil gitu untuk dikasihkan anak buah, gambarkan seperti ini kan begitu. Nah, itulah yang menjadikan beberapa teman-teman arsitek ini
kurang menarik, bukan kurang menarik, males lah. Males belajar untuk bikin sketsa. Karena apa? Memang ya agak sulit lah. Karena ini butuh rutinitas ya yang continue. Kalau menurut Takar, ini ada salah satu contoh saya menyadur pakar dari Eko Prawoto Arman, itu sketsa adalah sket dalam bahasa Inggris sket. Yang sekarang kan ada aplikasinya namanya SketchUp gitu loh. Itu dasarnya adalah sketsa sebenarnya. Berdasarkan arti dari pematung adalah rancangan awal. Nah ini kalau menurut pematung itu rancangan awal sama seperti kita. Nah, gambar kasar yang sifatnya temporer memang, baik di atas kertas maupun juga berada di atas kanvas, sehingga saat dapat terwujud lukisan yang sesungguhnya. Jadi yang kasar-kasar itu nanti diperhalus, disempurnakan jadi suatu produk yang lebih mirip lah, yang lebih mirip dan bisa dinikmati bersama-sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini pendapat pakar ini. Ada tokoh seniman namanya Pak Kusnadi ini, menggambarkan bahwa dalam seni rupa, sketsa dibagi menjadi dua, yaitu sketsa sebagai seni murni. Nah, kalau seni murni kayak begini nih, kesannya ngawur, tapi itu bentuk ekspresi, kita nggak tahu. Yang tahu kan yang melukis ya, ekspresi. Jadi seniman-seniman itu kalau bikin sketsa itu memang bikin gambar, kita susah memahami ini gambar apa gitu ya. Kecuali gambar-gambar yang apa ya, yang murni, gambar-gambar seperti bentuk wajah itu kita tahu. Tapi kalau gambar-gambar sudah mengungkapkan ekspresi seorang seniman ini, saya juga nggak ngerti gitu loh. Ini maksudnya apa, kayak apa juga nggak ngerti. Tapi ini bentuk dari sketsa seorang seniman. Jadi ini yang dinamakan sketsa sebagai bentuk seni yang murni itu seperti ini. Jadi adik-adik itu kalau mau ya asal ngawur gitu, nggak tahu bikin benang ruwet dan segala macam yang sketsa gitu ya sah-sah saja menurut seni. Nah, tapi jangan lupa kita ini adalah seniman yang mempunyai teknologi. Nah, teknologi ini lebih banyak berpikir kreatif. Artinya tidak seperti seni, sama mungkin mereka berpikir kreatif tapi lebih bebas, lebih liar. Kalau kita kan enggak. Teknologi itu dibatasi dengan perhitungan, dengan segala macam bentuk kondisi di lapangan, kondisi yang ada itu membatasi kita dengan resiko yang terjadi. Kalau seniman resikonya nggak ada, resikonya dia menggambar sekeenaknya sendiri nggak beresiko. Kalau kita menggambar satu garis itu ada nilai rupiahnya, kalau di lapangan itu satu level itu sudah membedakan, jauh bisa fatal kalau itu nggak terdeteksi, nggak dari itu. Nah, makanya sketsa for study itu sebagai media untuk studi bentuk. Kalau menurut arsitek kan begini, seperti ini ya, contoh-contoh gambar yang di atas. Ini sketsa-sketsa yang lebih real kan, seperti ini. Ini sudah dibaca, tahu artinya dan fungsinya juga tahu. Ada botol, ada teko, ada ini kan sudah jelas. Ini yang sketsa sebagai for study. Nah, berdasarkan pendapat dapat dikatakan bahwa kedua jenis sketsa ini mempunyai perbedaan yang mendasar. Beda. Letak perbedaannya adalah pada fungsi. Nah, sketsa yang pertama ini memiliki fungsi sebagai ekspresi, sedangkan pada jenis sketsa yang kedua sebagai media studi. Ya, itu loh bedanya. Nah, kamu berekspresi, kamu lagi jatuh cinta, ekspresi bagaimana, mungkin tidak tahu kamu desainnya kayak apa. Nah, kalau sebagai bahan studi itu harus sesuatu yang ilmiah. Ilmiah itu apa? Bisa dipertanggungjawabkan, bisa direalisasikan. Ini yang berat. Artinya arsitek itu jangan ngawur loh ya desainnya itu, karena nanti ada sidang tim ABG-nya, ahli bangunannya untuk bisa dipertanggungjawabkan. Belum lagi dipertanggungjawabkan kepada owner. Jadi ada pengalaman menarik ya. Saya itu dulu kan seneng gambar-gambar sketsa gitu ya. Nah, suatu ketika saya itu disuruh gambarkan rumah lah sama owner. Setelah tak gambar bagus, tampilannya bagus, cantik kayak gitu, saya juga seneng. Tapi ketika dilaksanakan di lapangan itu tidak ya sama dengan gambar, tapi kalau dipandang itu kok jadi begini ya, jelek. Artinya apa? Sketsa ini ada unsur sedikit menipunya gitu loh. Jadi tampilan gambar ini ada sedikit, makanya menarik gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini kadang susah untuk dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan gambar, tapi ketika yang di kertas dengan yang di lapangan berbeda. Karena apa? Ada beberapa elemen sketsa yang menipu kita. Satu contohnya, tebal tipisnya garis. Nah, kemudian ada bayangan. Nah, kemudian ada elemen-elemen
pelengkap. Seperti kalau kita gambar rumah, ada mobilnya, ada pohonnya, ada langitnya, terus itu kan bagus, ada bayangannya. Tapi dalam kenyataannya kan belum tentu begitu gitu loh. Nah, bahwa itu satu kesatuan yang harmonis sebenarnya dalam suatu sketsa. Oke, lanjut. Nah, sketsa sebagai seni murni, nah, sebagai media studi ekspresi untuk mengungkapkan ide dan perasaan. Ini sebagai fungsinya seni patung banyak diterapkan dalam sebuah perancangan pembuatan patung. Ini kalau murni. Nah, kalau sebagai sketsa sebagai terapan itu sebagai media perancangan awal sebagai diwujudkan dalam bentuk gambar sketsa yang lengkap. Gambar sketsa disebut dijadikan sebagai suatu sarana eksplorasi dan sekaligus sebagai komunikasi awal dalam merancang. Artinya begini, dalam sketsa ide bentuknya itu mungkin sederhana banget ya, seperti hanya sekedar tidak bisalah dilaksanakan untuk di lapangan karena ini memang belum terukur. Karena sketsa ini memang tidak terukur, tapi tetap proporsional. Proporsional itu bagaimana? Kalau kamu bikin banyak masa ya, yang lantai 1 dengan lantai 2, otomatis proporsionalnya kan besaran lantai 2. Itu namanya proporsional di dalam sketsa, tapi belum bisa dilaksanakan karena belum terukur. Sekarang apa? Sketsa-sketsa awal, para sketsa-sketsa awal ini, contohnya saya dulu, itu kadang lucu bikin sketsa itu, kadang bikin antara rumah manusia dan mobil itu distorsi, mobilnya kegedean atau mobilnya kekecilan, tidak terskala memang, tapi harus proporsional. Kadang manusianya itu besar, rumahnya kecil, ya lucu. Nah, itu hal yang biasa, jangan malu lah kayak gitu. Jadi kalau sebagai terapan itu begitu. Jadi sebagai terapan itu memang harus dilaksanakan dan nanti di hasil akhirnya itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan lapangan. Ini khusus untuk arsitek, bukan untuk seniman loh ya. Terapan ini lebih banyak untuk arsitek. Kemudian sketsa juga dipakai untuk seni busana. Para desainer itu desain awalnya dari mana? Dari seketan tangan. Sudah murni itu kalau desainer itu bikin blus, bikin jaket, bikin apa itu dari sekat-sekatan tangan. Nah, kemudian setelah itu, setelah jadi, baru diaktualkan dalam bentuk potongan, mode, kemudian dijahit menjadi sebuah busana. Jadi banyak manfaatnya. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana kalau sketsa ini sebagai ilmu arsitek? Jadi sudah tak jelaskan dari awal banyak hal yang harus dilakukan. Jadi perancangan awal sebuah bangunan yang dimanfaatkan sketsa sebagai media eksplorasi. Dunia arsitek desain permesinan juga menggunakan sketsa untuk menyimpan data dan menyampaikan informasi atau gambar. Nanti jadi gambar kerja. Kamu kalau ketemu owner, pas lagi bicara ngomong-ngomong, biasanya owner kan kita menggali desain itu dari owner kalau arsitek ya. Pak pengen bangunan yang kayak apa, pengen yang ruangannya bagaimana. Itu awal kita bikin oret-oretan kecil di hadapan mereka, nanti begini. Setelah ada kesepakatan baru kita bikin pradesain. Kalau pakai komputer, kalau sekarang pakai komputer ada gambar di AutoCAD atau di mana. Nah, awalnya itu dari ide-ide bentuk sketsa-sketan kasar, bahkan owner juga bikin oret-oretan sendiri, itu namanya sketsa. Kemudian oleh akademisi dari sketsa-sketsa dari pembicaraan dengan owner ini akan dibawa ke rumah, akan dibikinkan sesuatu yang bagus, ide-idenya bagaimana, ide bentuknya bagaimana, denahnya bagaimana, warnanya bagaimana, itu dalam bentuk-bentuk yang kasar. Kita bisa bayangkan kalau ide-ide saja sudah kita buat seperti gambar-gambar kerja, betapa sulitnya kita. Akan sulit. Jadi artinya apa? Supaya kita nanti ketika menggambar teknik atau basic atau selanjutnya itu sudah mengena pada konsep awal. Jadi sudah mengena pada permintaan dari owner itu. Jadi tidak kita bikin rumah jadi gitu ya. Ketika kita apresiasikan, kita asistensikan ke owner, oh tidak begini, wah repot itu. Bisa mengulang lagi ya, itu kan bekerja yang berulang-ulang yang tidak ada. Nah, lebih baik ya ketika ketemu kita berbicara, kita mengkombinasikan, kita mengekspresikan melalui sketan-sketan kasar itu. Oh nanti atapnya gimana Pak kalau begini? Oh saya pengen yang atap begini. Denahnya ruang bagaimana? Nah itu dari apa? Dari sketan-sketan itu loh. Jadi ketika dari hasil diskusi sketan-sketan kasar itu yang tidak bagus itu baru dibawa pulang atau dibawa ke kantor atau dibawa kemana untuk diekspresikan menjadi sebuah bentuk gambar kerja. Nah, supaya nanti ketika asistensi lagi sudah mendekati goal, sudah mendekati kesepakatan. Oh ya seperti ini, oh tambahin ini kayak gitu. Jadi tidak mengulang lagi. Kemudian
sebagai ilmu pengetahuan bagaimana? Wah, sketsa ini ya guru-guru dulu itu sketsa andalannya. Guru dulu itu kan pasti tersedia kapur, papan tulis segala macam itu, mulai menulis. Sketsa itu dipakai, artinya apa? Sketsa sebagai alat bantu dalam penelitian ilmiah. Artinya memakai, kita harus, guru-guru dulu itu bagus-bagus loh tulisannya. Bagus, rapi, itu kan salah satu bentuk ekspresi dari sketsa. Kalau sekarang kan enggak, tulisannya teman-teman kayak tulisan dokter semua kan, masal gitu kan, nggak jelas kan. Kalau dulu senior-senior saya itu tulisannya itu rapi-rapi gitu. Sekarang itu lihat tulisan teman-teman itu anak-anak itu lebih banyak ngetik loh. Tidak, artinya apa, motorik tangan ini lebih banyak dipakai untuk menjalankan keyboard gitu loh, menjalankan tools dari komputer itu. Nah, itu yang apa, tangan jadi deweli nih, kecanduan kayak gitu ya. Orang-orang gitu kan ada yang kecanduan main game segala macam seperti itu. Nah, kalau teknologi bagaimana? Nah, pemanfaatan media sketsa dan fungsi dari perancangan suatu produk itu, teknologi itu juga sama. Jangan salah ya, desain-desain mobil sport, sepeda sport itu awalnya dari goresan tangan. Jadi dari sekedar ide-ide bentuk segala macam itu akhirnya menjadi sebuah karya-karya yang bagus. Kemudian disempurnakan dalam bentuk yang pakai software. Itu awalnya juga itu, mobil-mobil sport itu yang mewah-mewah itu, dan bahkan mobil-mobil yang tidak mewah, mobil-mobil yang ada di jalan-jalan itu awalnya dari seketan-seketan kasar seperti yang ada pada gambar ini. Jadi semua itu dilakukan melalui gambar-gambar seperti ini. Jadi tidak moro-moro jadi, itu tidak. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang manfaatnya apa sih? Kok kita ngapain harus belajar sketsa gitu? Sekarang kalau dilihat dari manfaat memang ya berkurang ya. Karena apa? Karena software dan teknologi itu jauh lebih maju. Artinya hampir pasti manfaatnya ini ya bikin capek tangan ya, tapi ya tidak begitu sih. Sebenarnya ini sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar, bebas dan spontan sesuai dengan bentuk objek yang dipilih. Ketika kamu nanti keluar ya, suruh konsep desain sebuah gedung, apa yang kamu harus lakukan? Ketika kamu suruh sketsa di on the spot. Kenapa harus on the spot? Karena ini lebih mudah. Jadi lebih susah itu kalau ekspresi diwujudkan dalam bentuk goresan, itu lebih susah. Kita bayangin dulu bentuk kotak kayak apa, baru kita ekspresikan, itu lebih susah. Tapi kalau on the spot, ya barang yang ada di depanmu itu gambar aja lah, kayak gitu. Itu jauh lebih mudah. Nah, itu proses awal belajar. Kemudian sebagai media untuk studi bentuk, nah, proporsi, anatomi, dan komposisi. Nah, ini maksudnya apa? Bentuk-bentuk itu diekspresikan dalam bentuk sketsa, itu harus proporsional. Anatomi itu lebih banyak ke gerak dan lengkukan dari sebuah bagian terkecil dari unsur suatu benda, bisa manusia, tubuh. Nah, komposisi ini pemakaian antara warna segala macam, itu komposisinya antara, kalau bangunan arsitektur ya, antara gedungnya, pohonnya, manusianya, itu harus komposisinya harus diatur. Bangunan 1, lantai 2, lantai 3, kalau berderet itu komposisinya juga harus diatur. Biar tidak distorsi. Jangan sampai bangunan 1 lantai itu lebih tinggi daripada bangunan yang 3 lantai. Itu distorsi, komposisinya distorsi. Nah, kemudian sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide yang akan dihasilkan dalam karya seni, rupa misalnya desain, lukis, patung, sketsa sebagai rancangan karya yang akan dibuat. Kemudian manfaatnya lagi adalah sebagai media ekspresi dalam bentuk seni, sketsa murni. Ini sedikit sulit ini, karena ini lebih sketsa media ekspresi itu lebih banyak orang-orang yang sudah terlatih dan profesional. Karena dia itu hanya mengangan-angan, ketika punya angan-angan pengen bikin apa kayak gitu, sudah dituangkan dalam bentuk sketsa. Kalau yang belajar mungkin agak susah. Sekarang yang belajar itu suruh bikin, kamu mimpi apa kayak gitu. Setelah mimpimu itu tuangkan di kanvas, itu kan lebih sulit. Lebih mudah ya on spot itu. Jadi ada model, ada benda, ada objek yang mau dilukis atau disketsa, itu ditaruh di tempat yang enak, kemudian disket bersama-sama, itu jauh lebih mudah. Karena apa? Kita tidak usah membayangkan. Tidak usah membayangkan modelnya kayak apa, bentuknya kayak apa segala. Tidak usah membayangkan itu, tapi sudah dari depan mata kamu itu sesuai gambar itu. Masalah hasilnya bagus jelek itu urusan belakang, tidak penting itu. Jadi hasil karena sebuah sketsa ini ya jadi tidak penting ketika itu bagus
dan jelek itu tidak penting. Yang penting dijalani lah. Kemudian lanjutnya, kemudian komposisi sketsa. Nah, ini saya masih belajar dasar-dasar ya, nanti di akhir nanti bagaimana mencekat sebuah benda itu. Cuman saya nggak tahu kalau ternyata ada lombanya. Habis ini kan ternyata lomba. Artinya begini, susunan dalam seni rupa memiliki arti menyusun atau menata unsur-unsur seni rupa. Sebenarnya ini sketsa ini lebih banyak ke ilmunya itu lebih banyak ke seni rupa sebenarnya. Kalau arsitek itu lebih banyak ke teknologi kan. Tapi tidak kalah juga sih, tidak ada salahnya sih, karena ada seninya di arsitek, maka komposisi-komposisi seni yang sifatnya estetika ini lebih baik dimasukkan ke dalam unsur arsitek. Nah, dengan mengatur komposisi yang baik, maka akan terwujud karya sketsa yang baik. Oleh karena itu, komposisi memegang peranan yang sangat penting. Jadi komposisi itu memegang sangat penting. Nah, maka supaya apa? Supaya memperoleh nuansa yang harmonis. Nah, kalau saya itu masih ingat unsur dari gambar itu apa sih? Kalau tak singkat itu dari 3 biru tewatek. Itu unsurnya apa? Titik, 3 itu titik, garis, bidang, ruang, terang, gelap, bayangan itu, warna dan tekstur. Itu unsurnya hanya itu seni rupa. Jadi kalau kamu menguasai ini sudah selesai lah. Garis sekarang, garis, kita pernah diajarin cara menarik garis lurus, cara menarik garis vertikal dan horizontal, dan dibalik. Kita diajari cara membuat lingkaran, kita diajari bagaimana mengarsir. Itu harus dijalani berulang-ulang. Supaya apa? Garis ini nanti kompetensi kamu buat garis ini tercapai. Bagaimana membuat garis kalau tidak bisa lurus harus putus, tidak nyambung, itu pun diajari. Nah, itu kelihatan seperti anak TK kalau belajar gambar ya, tapi itu ilmu dasar seorang sketsa ya itu, tanpa melakukan, maka jangan harap bisa membuat sketsa. Itulah ilustrasi gambar-gambar ketika kita mengingat di semester awal kita dibikin seperti anak TK kan, bikin garis. Awalnya saya juga bingung dulu, ini ngapain? Kita disuruh bikin kayak begini, bikin garis, salah sedikit suruh mengulang lagi. Bahkan zaman saya itu dulu gini, ada garis yang nyambung kedobelan kayak begitu. Kita disuruh mengulang dari awal, bukan garisnya yang diulang, tapi semuanya. Dan itu manfaat kali. Ternyata ketika kita mengulang, kita jadi lancar. Dan ketika kita berekspresi di kertas, jadi bagus itu. Jadi ketika banyak melakukan kesalahan dalam melakukan hal-hal dasar ini, justru kamu itu lebih pinter, akan lebih terlatih dan lebih menghasilkan sesuatu yang bagus. Jangan bangga dengan sekali jadi langsung oke, jangan bangga. Kan ada teman-teman yang begitu dulu. Langsung jadi. Cuman ternyata ketika kita mengulangi dari kesalahan-kesalahan itu kita jadi kuat, jadi tangguh, sama seperti kehidupan sehari ini juga gitu kan. Ketika kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan maka akan memperbaiki diri dan menjadikan sesuatu, akhirnya kita bisa lebih dewasa, intinya kayak begitu. Lanjut. Nah, kemudian warna. Masih membahas masalah 3 biru tewatek tadi ya, warna. Kesan yang dibuat oleh cahaya dan mata, sebenarnya warna ini ada domainnya sendiri. Jadi kalau kita belajar warna ini ada domain, saya nggak bisa berkata banyak mengenai warna, karena warna ini harus dipraktekkan. Kita tidak bisa mengapresiasikan dan alam pikiran kita tidak bisa. Kita harus praktek ini. Kemudian bidang. Pada unsur bidang, maksudnya garis-garis yang disusun maka akan membentuk suatu bidang. Kalau ini sudah diajarin. Jadi bidang, kotak, bidang macam-macam kita sudah diajari. Kemudian bentuk dari garis yang membentuk suatu bidang maka akan menghasilkan suatu bentuk yang diinginkan. Jadi gabungan dari bidang itu menjadi bentuk. Ini artinya apa? Kamu disuruh bikin garis menjadi bidang, bidang itu digabungkan menjadi bentuk, kemudian menjadi sebuah karya 3 dimensi. Itu prinsipnya. Lanjut. Nah, kemudian bagaimana menggambar sketsa? Saya ini menggambar sketsa ini kan ilmunya kan ilmu yang harus dijalani, kan tidak bisa dibahas dibahas dengan teori-teori kayak begini, karena cara belajarnya ya menjalani, tidak ada yang lain, menjalani. Menggambar kerangka kasar rancangan itu ya dari sebuah
bentuk yang sudah ada untuk ditampilkan ulang. Nah, bagaimana caranya? Pertama itu adalah mempersiapkan alat, ini sudah jamak ya. Tapi dalam sketsa tidak semua media itu menghasilkan karya yang bagus. Nah, media apa yang harus disiapkan? Media gambar. Contohnya kertas gambar. Jenis kertas gambar itu harus sesuai dengan kertas-kertas yang sketsa. Kalau kamu memakai kertas gambar yang diperuntukkan untuk sketsa, biasanya lah ya, gambar yang kertas yang paling bagus adalah kertas yang medianya permukaannya kasar. Itu sangat cocok untuk membuat sketsa. Karena apa? Kesalahan-kesalahan dalam menggaris itu akan tertutupi oleh kasarnya sebuah permukaan itu. Yang kedua, permukaan kasar itu setengahnya ada remnya lah, ada remnya. Kalau kita menceket di tempat yang licin itu sulit itu, saja kesulitan. Artinya apa? Paling enak itu di permukaan yang kasar. Syukur-syukur bisa membeli kertas yang khusus untuk sketsa. Ini agak mahal sih, man. Nah, kemudian bisa kertas pada larang yang murah-murah itu kertas Manila itu murah, kertas HVS. Kertas HVS itu minta yang tebel. Kemudian kertas roti itu kertas kalkir, kertas sketsa khusus itu ada. Jadi, tapi kalau yang paling bagus media gambar kertas adalah yang permukaannya kasar. Kemudian alat gambar. Alat gambar itu pensil, dan kalau sekarang anak-anak sudah nggak kenal Rapido. Zaman saya, zamannya Pak Apri itu ya Rapido itu jadi barang mewah, itu mahal itu. Bisa-bisa itu kita punya Rapido segaya lah itu gitu. Itu adalah alat yang dipakai. Nah, pensil ini jenisnya juga macam-macam. Jadi tidak semua pensil ini dipakai untuk menceket bagus, tidak. Nah, pensil kan mereknya macam-macam. Cuman ada kodenya kan. Yang H, B, B1, B2 itu segala macam. Nah, ada penggunaannya awal. Kalau kamu membuat sketsa itu usahakan pakai media yang kasar. Yang kedua, pensilnya yang tidak tajam. Karena apa? Sketsa awal ini membuat gambaran kasar. Kenapa harus pakai jenis H lah? Jenis H ini yang agak keras. Jadi memang kalau di kertas warnanya kurang tajam, tapi ini membentuk sket awal. Nah, setelah warna-warna yang sketsa yang tidak tajam, nanti kamu mengulang itu pakai yang B, jenis B. Jenis B ini lebih lunak, empuk, warnanya lebih tajam. Nah, artinya kita menceket itu kasarnya agak apa ya? Agak tidak jelas lah. Tapi nanti disempurnakan dengan alat yang sudah jelas. Kenapa harus yang menyempurnakan alat? Kalau ada kesalahan-kesalahan itu, kalau yang awal itu bisa disempurnakan dengan yang jelas. Itu kalau ada kesalahan, kalau step itu kan tidak kelihatan intinya itu. Tapi kalau kamu langsung pakai warna yang lunak, maka warnanya memang tajam. Tapi ketika ada kesalahan nanti kamu step kotor itu. Karena sketsa ini di media kertas. Jadi kertasnya jadi kotor, apalagi kertasnya kasar, itu lebih sulit membersihkan. Jadi itu. Yang kedua, sket awal pemakai pensil yang ujungnya isinya itu agak keras, itu membantu kita mengerem dalam goresan-goresan itu. Goresan kita jadi lambat. Nah, ketika jadi lambat itu kita bisa mengarahkan lebih sempurna. Tidak licin, tapi yang lunak itu agak licin. Kepeleset sedikit akan bentuk itu tidak sempurna. Itu jadi pemilihan jenis kertas dan pensil ini harus sesuai. Tidak semua pensil bagus untuk sketsa, tidak semua kertas itu bagus untuk sketsa. Kertas yang bagus untuk sketsa adalah yang permukaan kasar. Pensil yang bagus untuk sketsa adalah pertama yang untuk dasar adalah pensil-pensil yang keras. Yang kedua baru pensil-pensil yang lunak, sifatnya untuk penebalan detail. Lanjut. Kemudian aturan yang perlu diperhatikan, membuat kerangka gambar yang terdiri dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal maupun garis melengkung seperti secara tipis-tipis. Jadi awalnya kalau kamu buat sketsa itu, ini sudah tebel. Karena ini sudah, contoh di gambar ini sudah tebel. Karena ini sudah finishing. Tapi awalnya itu memakai, sketsa ini memakai pensil yang keras. Nah, penyempurnaannya baru yang tebel. Tapi memakai garis-garis sekunder, misalnya melukis kerangka kotak kubus dalam keadaan tipis. Setelah itu kita tebalkan pakai yang B itu. Makanya yang sisi gelap-gelap ini kan ada sisi gelap terang, gelap terang.
itu kan menunjukkan kedalaman toh. Yang gelap itu berarti jauh, dalam. Yang terang itu berarti di muka, di depan. Nah, sebenarnya ini kan kalau kita gerayangin ini kan rata loh. Tapi kalau ketemu melihat kayak gini kan sebuah bangunan yang ada kedalamannya di dalam. Wujudnya adalah apa? Garis, titik, dan gelap terang. Jadi garis-garis sketsa yang sudah benar biasanya sesuai dengan karakter jenis garis yang diinginkan. Jadi awalnya begini, awalnya mungkin garis-garis kasar pakai pensil, terus setelah itu diulangi. Nah, ketika mengulangi itu sambil membetulkan garis-garis yang tidak rapi, terus mana penebalan, mana yang harus tipis, belakang itu lebih tebal, supaya kesannya ada apa? Kesannya ada bayangan. Seperti gambar ini kan ada yang hitam itu kesan bayangan. Bayangan itu dibuat oleh apa? Sinar matahari. Arahnya dari mana? Nah, tapi kalau kamu dalam dunia nyata kan tidak perlu begini, kan sudah ada bayangan sudah otomatis. Tapi dalam sebuah desain, ini kan permukaan yang rata, tidak ada bayangan, tidak sinar. Yang menentukan kan apa? Garismu, penebalan garis itu yang menentukan, sehingga ada tebal, ada dalam, ada depan, ada belakang. Tapi kalau diraba ya rata ini, tidak ada depan, tidak belakang, semua rata. Kemudian yang kedua, terus lanjut. Nah, bagaimana memilih objek? Nah, bagi pemula, cara yang mudah adalah menggambar sketsa dari model atau sosok yang ada di dunia nyata. Jadi kalau pemula itu nggak usah pikir jauh-jauh lah, tidak usah membayangkan berekspresi nanti kita tuangkan dalam bentuk sketsa, tidak usah. Wes cari model, cari buah-buahan, taruh di meja kamu sket, cari gelas, taruh di meja kamu sket, sesuai itu. Supaya lebih menarik, kamu model cantik, taruh depan kamu lukis. Wah, itu lebih aman itu, lebih kerasan itu, lebih betah. Artinya daripada menggunakan imajinasi, itu sulit. Maka cari sosok yang Anda sukai. Nah, paling enak itu cari sosok yang Anda sukai. Sosok itu apa? Ya bisa manusia lah, bisa benda, terserah lah. Kamu lagi senang sepeda motormu, ya udah sepeda motormu kamu sket itu aja. Kamu taruh depanmu, terus kamu gambar ulang gitu loh. Kamu pengen sketsa apalagi gedung yang kamu senengi, ya sudah kamu datang ke lokasi, tinggal kamu gambar itu. Cuman sekarang kan anak-anak kadang kan lucu, kadang on the spot tapi ternyata di foto dibawa pulang kayak gitu. Itu nggak bagus sebenarnya. Kalau dibawa pulang kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak bisa dibuat selesai. Gitu. Tapi lebih enak di lapangan aja lah, sambil nyantai, sambil ngobrol. Kemudian yang berikutnya adalah mencari sumber cahaya. Apa maksudnya? Jadi sumber cahaya ini berpengaruh pada penampilan sebuah desain, penampilan sebuah sketsa. Artinya apa? Kalau sumber cahaya jelas, nanti kamu menentukan gelap terangnya garis itu kelihatan, bayangan itu kelihatan. Kamu bisa bayangkan, kamu bikin kotak, bikin bujur besar atau bikin kubus lah, bikin balok. Dengan ada gelap terang dan cahaya dan tidak, itu beda. Ketika kamu beri bayangan dan ada garis yang gelap terang, itu menghasilkan sesuatu yang jadi 3 dimensi betul, seperti seolah nyata. Itu yang membedakan. Tapi kalau tanpa bayangan, tanpa tebal, tipis garis, hambar. Kemudian setelah kamu dapat kira-kira pencahayaan dari mana, nanti bayangannya jatuhnya di mana. Kemudian nanti bentuk-bentuk primer. Jadi begini, ketika kamu datang ke lapangan, maka yang kamu amati pertama kali adalah bentuk primernya bangunan itu. Besar yang gede dulu. Kalau ada gedung dan ada pos jaga, pos dan pos parkir, kamu jangan bayangin pos jaga dan pos parkir yang kamu gambar. Yang awalnya kamu gambar adalah gedung yang besar itu. Bentuk primernya itu dasarnya. Biar apa? Biar harmonis dan proporsional. Kadang-kadang kita on the spot ya, terus dibawa ke lapangan. Kemudian ketika dibawa ke lapangan, bangunan itu ada pagarnya, ada. Yang digambar apa pagarnya dulu, nanti bangunannya nggak kelihatan. Makanya yang kamu cari adalah bentuk primernya dulu. Jadi bentuk primernya dulu yang global besar itu, setelah ketemu baru samping-sampingnya, pelengkapnya, ada pos apa segala macam. Untuk apa? Untuk proporsional, gitu. Biar proporsi, biar tidak distorsi. Setelah itu apa? Ada manusia, ada mobil, ada sepeda. Itu sebagai pelengkap, ada pohon. Itu supaya
seimbang dan sebanding. Jangan digambar pohonnya dulu, manusianya dulu, wah nanti gedungnya belakang, wah kacau itu. Jadi yang kamu amati adalah bentuk primernya dulu. Jadi kalau nggak tahu nanti dibawa kemana, jembatan merah, gedung apa tadi. Ya sudah, kamu bikin 3 dimensi, bentuk kotaknya dulu saja. Itu. Nanti ada lengung-lengung itu urusan belakang, jangan dipikir. Yang penting bentuk dasar kotaknya, glegernya itu. Kalau orang Jawa bilang gleger itu apa ya? Bodi utama. Nah, setelah itu baru disetelkan satu persatu. Oh ini ada jendelanya. Setelah bentuk kotak jadi, kita kamu bagi itu berapa lantai? 4 lantai. Udah bagi 4 dulu. Nah, setelah dibagi 4 proporsional, baru menentukan jendela, baru menentukan bangunan lainnya. Setelah bagi detailnya belakangan lah. Setelah bentuk terbentuk, maka bangunan samping kiri kanan itu loh. Kiri kanan, kalau ada bangunannya, ada pos segala macam, ada pohon segala macam, itu di belakangan saja, jangan digambar duluan. Nah, itu mengenai bentuk-bentuk. Cara memilih objek itu begitu, ya. Jangan salah cara memilih objek. Jadi dalam bentuk nyata yang ada di depan, kemudian cari sumber cahaya, gelap terangnya, kemudian amati bentuk, dan tidak kalah penting adalah view. View itu bagaimana supaya objek ini terlihat utuh, ya. Udah tahu kan, mesti ada teorinya. Kalau bangunan kelihatan utuh itu artinya kamu menggambar itu dari 2 kali tinggi dari jaraknya, itu 2 kali dari tinggi bangunan itu baru kelihatan utuh. Kalau bangunanmu itu tinggi 10 meter, sekitar 20 meter lah. Kamu berdiri 20 meter di gedung itu, maka bangunan itu kelihatan utuh. Nah, kemudian supaya kelihatan utuh lagi, maka harus 3 dimensi, 2 titik hilang itu cukup. Artinya kamu pada posisi pojok, jadi muka kelihatan, belakang kelihatan. Tapi kalau yang belakang itu tertutup tembok, maka paling enak ya 1 titik saja. 1 titik, karena bangunan-bangunan di Surabaya kan gitu. Hanya mukanya tok loh, kiri kanan kan sudah bangunan orang lain, itu tidak bagus. Kalau untuk paling enak ya digambar dari muka, itu bisa 1 titik hilang, itu lebih bagus. Lanjut. Nah, cara mencari view itu begini. Ini saya cari ini tadi di internet ada kok. Nah, jadi sudut-sudut yang cocok ini samping kiri ini yang sudah tak spidol ini. Ya. Kamu kalau menggambar secara utuh gitu ya, maka dari sudut yang tengah. Ini sudut ideal. Kalau sudut yang tengah, maka yang dihasilkan 1 titik hilang. 1 titik hilang. Nah, kalau kamu mengambil dari sudut yang kiri, maka bangunan itu tidak terlihat utuh, tapi sedikit distorsi, ada yang kelihatan besar. Nah, ini saya memberi contoh 3 titik cara kamu melihat nanti ketika kamu nanti habis ini kan ke lapangan ya, toh? Maka objek yang kamu gambar, kamu pilih, kamu paling enak itu di tengah-tengah, itu paling gampang. Di tengah-tengah itu paling gampang. Terus 1 titik mata itu pekerjaan yang paling gampang. Gak apa-apa, kita belajar yang gampang-gampang aja. Artinya ini ada 3. Kalau kamu ambil dari sini, bukannya jelek, tidak boleh. Oh, ini seni kan, bebas saja. Mau kamu dari atas, mau dari bawah, mau kamu dari tampak langit juga nggak masalah. Namanya sudut pandang kan. Nah, cuman ini kan saya memberi yang ideal kayak gitulah. Kemudian kamu menentukan titik level mata normal itu tingginya berapa, ini garis putus setengah itu loh. Itu tinggi manusia ya di situ, itu kepala itu. Kalau kamu bikin manusia ya garis titik-titik ini kepala, kemudian bawahnya kaki sampai ke tanah, mau di mana-mana garis itu garis kepala. Garis yang putus-putus di tengah itu ya, kalau lihat itu garis kepala. Artinya kalau kamu orangnya jauh maka kelihatan kecil manusianya. Sama. Jadi itu paling enak, ini garis-garis bantu yang harus dipraktekkan mudah. Tidak perlu bentuknya bagus, tidak perlu kalau sudah menguasai ini, tidak perlu. Saya bikin manusia tapi kok jelek, enggak masalah. Yang penting pas kepala itu di garis titik-titik ini, pas kaki di lantai. Walaupun orangnya jauh, nanti kelihatan bagus gitu loh. Kelihatan proporsional gitu. Kemudian ini contoh sudut yang kami ambil dari sudut distorsi. Artinya apa? Dibutuhkan karena apa? Medianya ini lebar. Kalau saya ambil sudut yang ideal maka kelihatan kecil bangunnya. Paling enak kami ambil dari sisi sudut distorsi. Artinya apa? Semua sudut ini bagus untuk ditampilkan sebuah sketsa. Tidak ada yang jelek. Karena ini seni. Jadi, itu kelebihannya. Jadi jangan takut, oh jelek, salah. Oh, nggak ada salah. Kalau sketsa itu nggak ada yang salah gitu loh. Yang ada distorsi.
Distorsi itu tidak proporsi, nggak proporsi. Ya proporsi itu apa? Ini gambar manusia yang jauh di sana berdiri tapi orangnya tinggi gitu, kan lucu gitu loh. Nah, proporsi ini yang sulit itu adalah proporsi. Saya sampai sekarang untuk bilang proporsi itu tidak bisa menjalani. Tetap ada distorsi sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini kami ambil dari sudut distorsi. Nah, seperti inilah. Nah, artinya ini bangunan, ini loh bedanya sketsa dengan asli ya. Saya itu mengalami seperti ini loh. Bangunan yang sebelah kanan ini, itu kan kalau fotonya kan bangunannya biasa loh. Nggak ada yang istimewa loh. Tapi ketika kita buat sketsa, kan jadi bagus loh. Tahu di mana kira-kira yang menjadi bagus? Karena itu loh, ada arsiran itu loh. Arsiran gelap terang, gitu. Goresan tangan itu menjadikan cantik. Karena orang tidak fokus pada gedungnya, tapi fokus pada goresan-goresan, ada pohonnya. Pohonnya kalau di lapangan seperti itu aja, tapi ketika kamu tuangkan dalam bentuk di kertas kan cantik kan, ada gelap, ada gelap. Itu kan itu yang membedakan. Makanya kadang saya pernah ya sampai sekarang itu saya kalau lewat rumah yang pernah saya gambar itu malu loh sebenarnya. Elek ya ternyata gitu. Iya serius. Dan saya masih ingat dan setiap lewat itu nggak noleh aku. Ada beberapa jadi ketika saya menggambar itu sketsanya bagus, api, rapi, ada bayangannya, ada warnanya, ada gelap terangnya. Ketika jadi mau jeketek, waduh ngono torek ngono. Jadi ya itulah kadang-kadang tapi Power Dog itu beda. Sketsanya jelek tapi kenyataannya dalam bentuk bangunannya luar biasa itu. Oke, lanjut. Sumber cahaya. Nah, gelap terang. Nah, fungsinya adalah seperti ini loh, gelap terang. Jadi kamu mengambil gelap terang, kira-kira matahari di mana? Paling enak itu matahari di posisi jam 10, 11, 12 itu bagus. Ada bayangannya nggak? Artinya apa? Sketan ini kelihatan hidup. Kelihatan hidup. Coba kalau bayangan ini dihilangkan. Gelap-gelap ini dihilangkan. Nggak terasa puyeh gitu loh. Tapi ketika kita kasih sentuh aja, dikasih gelap saja, tanpa bayangan dikasih gelap saja sudah bentuk 3 dimensi yang lebih hidup. Apalagi dikasih bayangan seperti gambar sebelah kanan. Kalau bayangannya kita hilangkan cukup gelap terang itu sudah kelihatan 3 dimensinya. Ketika kita tambah bayangan akan memperkuat sebuah 3 dimensi. Artinya apa? Media gedung ini akan lebih tampil karena ada background gelap di belakangnya. Itu yang harus dipahami. Bagaimana cara menampilkan sesuatu untuk sebuah objek. Caranya itu begitu. Jadi paling enak itu kamu punya gambar putih kasih background hitam muncul. Jangan kalau kamu punya gambar putih kamu kasih background krem tidak seberapa muncul, apalagi kamu kasih background putih hilang. Artinya kan begitu. Paling enak itu dikasih background yang sejenis. Kalau warnamu hitam, kalau warnamu biru, maka kasih background biru yang paling tua. Tapi masih satu unsur biru, jangan hitam. Kalau hitam nanti kontrasnya kurang cantik. Artinya kalau mediamu kuning gitu ya, maka kamu kasih background yang gelap, kuning kecoklat-coklatan itu. Jadi ada unsur primernya, ada unsur warna primernya itu menyatu dia. Harmonis. Harmonis enak-enak daripada. Oke, selanjutnya. Nah, nanti di lapangan yang saya maksud membuat bentuk dasar kamu kalau yang mau lomba itu loh ya. Di lapangan itu membuat bentuk dasar itu seperti ini loh. Pertama, kotak yang kamu lihat yang gambar sebelah kiri ya. Teman-teman Masya, kamu cari bentuk dasarnya dulu. Tentukan bentuk dasar yang sudah ketemu, maka kamu menginjak, kamu bagi. Taruhlah itu berapa lantai? Ini 4 lantai ya, bagi 4 lantai, garis 4 lantai. Setelah ketemu, ternyata bangunannya itu ada cowaan segala macam, baru dicowai. Jadi urut kayak gini loh. Urut. Supaya apa? Supaya proporsi gitu loh. Artinya tidak perlu langsung menjadi bentuk yang lurus. Jadi ini hasil akhir nggak bisa, sulit. Maka kamu harus mencari bentuk dasarnya dulu. Kotak, taruhlah itu ada lengkungan, itu belakang nanti, terakhir. Setelah kotaknya terpenuhi, maka kamu berekspresi sesuai dengan yang bentuk-bentuk yang di lapangan. Nah, contoh lagi sebelah kanan. Nah, itu awalnya kan ini, kotak besar ini kan, itu bentuk dasarnya. Padahal dasarnya itu bangunan itu ada 2 gedung. Nah, setelah itu, maka kamu bagi 2. Gitu. Nah, ternyata bangunan 2 gedung ini sejajar, tapi panjang pendeknya nggak sama, maka tinggal motong saja.
Jadi proporsinya tercapai terus. Setelah kemudian bangunan samping, ya ada bangunan samping ini baru belakangan. Jangan sampai kamu gambar bangunan samping dulu ya, nanti yang bangunan utama jadi nggak karu-karuan nanti. Nah, setelah terbentuk bangunan samping begini, baru pelengkapnya. Pelengkapnya itu apa? Ada pohon, ada mobil, gelap terang segala macam itu. Itu tinggal menghajar aja, artinya tinggal melanjutkan saja. Jadi caranya begini, supaya kamu mudah cepat ya mencekat di lapangan, mudah cepat on spot itu begini. Ya, cari bentuk dasar, setelah itu mengenjak sedikit lebih detail, terakhir lebih detail banget. Kalau sudah detail, kalau seperti bawah ini sudah sampai daun jatuh digambar ibaratnya. Intinya kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya bicara mengenai arsitek. Karena ini kan pada cara arsitek. Sebenarnya apa sih arsitek kok butuh sketsa? Gitu. Untuk memulai latihan menggambar manual, akan ada beberapa tahapan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Menggambar objek, kalau arsitek loh ya, arsitek itu kan nanti kan larinya ke denah. Denah itu nanti ada, kalau udah gambar denah itu nanti ada interiornya toh. Nah, setelah interior ada apa? Layout, landscape-nya toh, taman. Makanya kamu itu dipelajari gambar pohon. Pohon tampak dari atas dan tampak dari samping. Nah, kemudian setelah pohon manusia. Manusia sebenarnya untuk apa sih? Manusia itu untuk mengimajinasikan bahwa gambar itu terskala, walaupun tidak perlu tulisan tingginya sekitar 2 meter, tidak perlu gitu loh. Kalau ada manusianya kan tingginya berapa? Oh berarti kalau berdiri depan pintu kira-kira segini. Jangan sampai manusia dengan pintunya tinggian manusia kan begitu. Artinya ini bahasa-bahasa skala yang tidak terukur, tapi sudah bisa menggambarkan sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau diperspektifkan seperti ini loh contohnya. Ini ada orang, ada sepeda, ada emperan kayak begitu. Ini kan kalau diukur kan enggak bisa, tapi kan secara proporsional, oh manusia itu segini, berarti pagarnya kira-kira segini. Kamu sudah tahu sendiri gitu loh. Kemudian menggambar layout denah, ya, seperti ini. Jadi arsitek ini lebih banyak ke sini nanti. Nah, gambar layout segala ini ada taman segala macam kan pohon-pohon dari atas segala macam. Itu fungsi untuk arsitek. Kemudian lanjut ke praktek. Nah, dalam menggambar objek, saya mempelajari hanya 2 saja ya. 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Ada yang 3, 4, 5 titik hilang itu aja. Cuman gak nututin lah, waktunya butuh waktu panjang lah. Saya hanya mengajari dasar saja, supaya apa? Supaya setelah ini kan praktek kan, biar saya juga materinya nggak lama-lama kebanyakan. Nah, pertama adalah menggambar 1 titik hilang. 1 titik hilang ini adalah pekerjaan 3 dimensi yang lebih mudah daripada titik-titik yang lain. Karena apa? Dasarnya cuma 1 titik jebret sudah. Kamu tentukan 1 titik, kamu tarik garis horizontal. Nah, artinya apa? Titik horizontal itu pas di mata kita. Nah, kalau kamu gambar mata, gambar manusia, maka kepalanya di situ, kemudian badan sebesar apa, itu mengikuti garis ini. Jangan melebihi dari garis horizontal ini, horizontal mata. Kepalanya jangan melebihi. Kalau melebihi nanti titiknya jadi ketinggi. Hasil karya ini, hasil titik hilang itu biasanya ya dipakai untuk gambar koridor. Karena apa koridor? Supaya kanan kirinya kelihatan. Kanan kirinya kelihatan, seperti koridor sebelah kanan. Ini kan antara bangunan sebelah kanan dan kiri kelihatan, jalannya kelihatan utuh, mobilnya kelihatan utuh, dan monumental, kelihatan tinggi gitu. Yang kedua, menggambar interior. Nah, apa? Supaya apa? Semua, kenapa harus pakai 1 titik? Karena apa? Kalau gambar interior dengan ruang kecil kayak begini, maka semua barang-barang interior itu kelihatan utuh semua gitu loh, kelihatan semua. Kalau gambar seperti ini interior ya, kamu gambar 2 titik hilang kanan dan kiri gitu. Maka yang kelihatan adalah 2 sisi saja sebenarnya. Tapi kalau 1 titik hilang itu semua kelihatan semua. Ini contoh yang 1 titik hilang. Nah, ini sudah dipelajari lah, saya pikir. Ini kan hanya ulasan-ulasan saja. Nah, kalau manusia bagaimana? Seperti ini. Nah, ini loh. Nah, jadi garis ini selalu menunjukkan tingginya kepala. Jadi kamu mau gambar di mana itu tingginya sekian. Ini dan
Walaupun tidak terskala, ini terskala ini. Artinya sesuai dengan enak kan dilihat. Nah, seperti ini. Ini dalam contoh nyata seperti ini. Orang yang paling depan dan di belakang itu belum tentu bisa, artinya kan ketinggiannya kan satu garis gitu kan. Tidak ada yang melampaui lah artinya. Jangan sampai yang di sini, yang belakang ini orangnya lebih tinggi dengan ini waktu duduknya kan berarti orang ini besar sekali kan ini. Tapi kan lebih proporsional. Kemudian lanjut. Terus, ayo lanjut. Nah, ini nanti praktekmu ini loh. Praktekmu ini caranya seperti yang tadi. Cari bentuk dasar, nomor 1. Kamu tentukan garis panorama namanya ini. Tahu nggak ya? Garis panorama itu ya garis tengah-tengah, garis di antara matamu. Kalau mata kita, kepala kita, kalau perspektif normal itu seperti ini. Kita tentukan garis panorama. Kemudian kamu tentukan 2 titik kanan kiri yang hilang itu loh. Itu apa? Untuk membentuk 2 bidang, bidang kanan dan bidang kiri, untuk menjadi 3 dimensi. Setelah itu maka kamu cari bentuk primer, kotak tadi itu loh ya. Taruhlah kotak ya kotak, taruhlah itu lingkaran. Kalau segitiga. Tapi ini ditentukan dulu. Setelah primernya terbentuk, maka bangunan yang di tetangganya. Bangunan tetangga itu kanan kiri, persatuan segala macam atau gedung banyak. Nah, setelah bangunan tetangga dipenuhi, maka kamu bikin detailnya. Ada pintu, ada jendela. Ini di gambar memang tidak sempurna, tapi intinya kayak begitu. Kemudian yang terakhir adalah suasana. Nah, suasana itu ada pohon, ada bayangan, lebih detail. Nah, akhirnya seperti ini ya sebelah kanan, mulai dari atap, garis-garisnya terpenuhi pagar segala macam itu yang terakhir. Caranya begini, menggambar 2 dimensi dengan 2 mata, 2 titik hilang itu caranya begini. Menentukan garis panorama. Garis panorama itu paling enak begini loh kalau normal. Ini tingginya itu adalah 40% dari yang bawah itu 40%, yang atas itu 60%. Yang nomor satu lihat. Itu dipakai untuk titik kanan kiri gitu. Itu nanti menghasilkan gambar normal, perspektif normal mata manusia ya. Jadi kalau lebar kertasmu ini 1 cm, maka yang di atas itu 60 cm, yang bawah itu 40 cm. Tarik garis lurus, yang kanan itu sebagai titik mata, yang kiri sebagai titik mata, maka itu menjadi perspektif yang normal. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini contoh akal-akalan nih. Kalau saya dulu ngeblak. Ini saya ngambil di internet saja ini. Jadi garis mata itu kamu bisa di tali benang. Karet itu lebih enak. Karet kanan kiri, yang ujung karet memang kamu tarik bentang garis garis panorama itu kamu ganti karet dan kamu paku di kanan kiri, maka itu sudah menjadi penggaris. Terus enak itu, mau garis-garis apa sudah pasti lurus. Jadi kalau pakai penggaris kan susah itu, mesti pegangin. Kalau ini kan enggak. Kalau saya dulu pakai paku, tapi pakai penggaris, biar cepet. Ini buat kita cepet menggambar. Jadi garis titik mata ini kan teknik supaya kita menggambar lebih cepat. Ini boleh terserah mau pakai bagaimana, terserah kamu. Nah, kemudian setelah bentuk dasar terpenuhi, maka yang kamu pahami adalah membagi lantai. Itu ada berapa lantai dibagi supaya tidak besar kecil lah, biar proporsi. Setelah itu disempurnakan dengan suasana dan kanan kiri. Oke, terus. Nah, ini contoh skala manusia supaya kelihatan manusianya dengan gedungnya besar manusianya biar tidak begitu. Ini contoh tidak harus bagus, yang penting proporsi. Terus, nah sudah terakhir ya. Jadi prinsipnya gini, setiap orang adalah seniman. Jangan takut kamu, walaupun bukan seniman. Dan setiap tempat adalah panggung. Artinya kamu bebas berekspresi. Tempat-tempat yang kosong itu panggung kamu bebas mau ngapain, silahkan. Mau kamu gambar model-model silahkan. Nah, sketsa adalah sebuah karya seni yang harus dipandang secara positif. Tidak ada salahnya kita belajar sketsa. Nggak salah, belajar wes. Walaupun itu hasil jelek, yang penting menjalani.
dan rutin. Itu nanti jadi akan lebih baik. Karena akan ada banyak hal yang kita dapatkan dan akan ada banyak hal yang dapat kita berikan melalui sketsa sebagai sebuah karya seni. Ingat, seni itu adalah kualitatif. Kualitatif itu ukurannya adalah kenikmatan, rasa. Oke? Dan silakan mencoba. Tanpa mencoba, jangan berharap akan bisa. Terima kasih. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas materi yang luar biasa dari Bapak Rafi'i STMJ. Selanjutnya langsung saja ke sesi tanya jawab yang dalam hal ini dimohon untuk peserta atau partisipan dapat memberikan pertanyaan entah itu secara langsung ataupun media chat via Zoom kali ini. Silakan teman-teman ataupun partisipan yang lain. Tanya dulu. Monggo yang mau bertanya silakan. Adik-adik ini loh. Halo, Pak Rofi. Ya Pak, ini Mas. Silakan pada Bapak Ini nimbrung. Supriyanto. Nimbrung. Mohon Ya, maaf, itu, saya suka Mas. pakai Itu. kaos. Ya, kalau Pak Pri, monggo Pak Pri. Nah, ini lomba skate ini untuk umum, masalahnya mahasiswa di luar UM atau khusus untuk mahasiswa UM aja nih? Ayo panitia, dijawab panitia. Kalau untuk masalah itu kami serahkan kepada Mas Abdi Muiz selaku ketua himpunan. Silakan dijawab. Oke. Mohon maaf ya Pak, untuk skate arts pada kesempatan kali ini kami bukan hanya untuk mahasiswa UM Surabaya saja. Jadi karena memang ini tujuannya untuk menjembatani teman-teman khususnya di internal Hima Anahal UM Surabaya itu untuk mengikuti lomba tingkat nasional yang selanjutnya yang insya Allah itu diadakan oleh komunitas sketsa arsitektur di Semarang. Itu tingkatnya nasional, itu insya Allah diadakan tanggal 10 Oktober ini. Nah itu acara ini tuh sebenarnya untuk menjembatani itu, seperti itu. Mbak. Insya Allah di tahun yang selanjutnya kita akan adakan secara umum, insya Allah. Terima kasih. Oke. Gini, aduh, Pak Rofi. Tadi. Oke, Pak Rofi. Ini ada hadiahnya nggak untuk adik-adik kita ini? Nah, ini ada sponsor ini dari Pak Pri, dari senior ini. Ayo. Nggak nanya kan dulu. Ada nggak? Ayo. Panitia ada hadiahnya Pak. Pak Supriyanto. Silakan Mas dijawab Mas. Insya Allah. Insya Ya, Allah ini ini. ada sponsornya Bu Mul. Pak Pri ini. Alumni kita ini. Iya. Teman-teman Gini, panitia tinggal gapi, Pak Pri kan ada nomor HP-nya itu. Biar penyemangat Insyaallah, kan gitu. Pak. Ya, gini adik-adik sekalian. Ini kebetulan beberapa waktu yang lalu kan saya perjalanan ke Kanada dan ke Amerika gitu. Jadi saya sedikit ada souvenir. Mungkin nanti akan saya kirim. Ya, akan saya kirim souvenir itu, saya kirim ke kampus. Kasihkan kepada adik-adik. Ya. Ya. Kasih alamat ya, Pak Pria, panitia. Apa di kampus atau di panitia? Panitia aja, Pak. Mungkin Pak ke panitianya aja, Pak. Oke. Ya, jadi jangan dilihat nilai souvenirnya ya adik-adik sekalian ya.
Ya, jadi saya kebetulan karena jasa dari Muhammadiyah Surabaya, saya bisa jalan-jalan diundang ke Amerika dan ke Kanada gitu. Jadi ada ya souvenirnya yang saya beli di pinggir jalan kok itu, beli di pinggir jalan gitu. Jadi nanti akan saya kirim, saya dikasih alamatnya ya. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih atas nama Kak Prodi. Pak, makasih Mas. Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali atas nama panitia Bapak Supriyanto ya, kami ucapkan banyak sekali terima kasihnya, suatu kehormatan yang luar biasa proker Hima ini bisa disupport langsung oleh Bapak Supriyanto. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Panitia bisa langsung ke senior dulu ya Pak Pri ya, nanti kasih alamatnya biar kontak langsung panitia ya. Siap Pak. Jadi sedikit saya jelas lagi ya untuk acara ini, insya Allah nanti akan dipilih 3 terbaik nanti oleh Dewan Juri. Kemarin kita sudah memutuskan untuk Dewan Juri, ada Bapak Gunawan, Insinyur Gunawan MD selaku Dekan, dan juga ada Pak Vipi Darmawan, dan juga ada Bu Umul. Mungkin bisa juga nanti akan dikirim juga ke Bapak Supriyanto untuk ikut serta menilai karya-karya peserta nanti. Ya, juri tamu. Ya, juri tamu. Tolong ya nanti rekan-rekan panitia bisa diatur ya nanti untuk karya-karya peserta akan ada juri tamu kita. Insya Allah Pak itu besok pagi itu akan kita kirim link di mana itu nanti akan ada karya-karya peserta itu, nanti Dewan Juri bisa memilih 3 terbaik itu. Ya karena memang saat ini kan kita lagi di kondisi pandemi ya, jadi apapun kita acara ini ke virtual ya Pak, seperti itu. Cukup Pak Nuril, mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawab. Oke, kalau selanjutnya untuk sesi tanya jawabnya dilanjutin lagi. Ini dari Mas C. Ardiansyah. Langsung dibacain atau gimana, Mas? Mas Chandra, bisa dengar saya? Suaranya putus-putus, Kak. Suara saya putus-putus. Saya aja yang bacain ya. Oke, untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Ardiansyah, Perdana, Maba 2020. Pertanyaannya, masih relevankah sketsa freehand di era teknologi untuk saat ini? Langsung saja untuk menjawabnya tadi Bapak Rofi'i selaku pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Chandra. Jadi gini, relevan atau tidak itu sebenarnya tergantung daripada tujuan ya. Jadi kalau saya bilang tujuan dan kemampuan, kalau saya bilang ini relevan tapi ternyata mereka itu taruhlah orang itu lebih ahli dalam bidang teknologi memakai software. Nah, mungkin dengan pakai HP segala macam dia bisa sketsa cepat di situ ya jauh lebih relevan itu. Tapi yang tidak kalah penting adalah mensketsa ini adalah salah satu untuk menggerakkan motorik kita supaya lebih fleksibel dalam menuangkan sebuah desain. Nah, tidak mungkin kita ya di era teknologi ini, kalau teknologi itu tergantung kan. Pertama tergantung software, kedua tergantung sinyal, ya apa tidak? Kalau kamu ingat dulu pernah ada kasus-kasus bahwa bagaimana ketika gangguan software itu terjadi, maka kamu mengapresiasikan kemana? Nunggu softwarenya jadi atau menunggu
nunggu aplikasi kamu jadi kan tidak mungkin. Padahal dibutuhkan kondisi-kondisi yang urgent. Kalau kita pas di tengah laut segala macam harus mendesain sebuah, tapi kita nggak punya software, apa yang harus kita lakukan? Itu jadi penting juga. Nah, tapi jadi tidak penting ketika software itu serba ada, serba canggih dan serba mudah, serba cepat ada di depan kita. Nah, jadi masalah penting atau tidak penting itu tergantung pada individu masing-masing. Tapi bagi kami untuk melatih imajinasi dan melatih itu bagi saya masih penting sih, relevansi daripada sebuah sketsa itu. Terima kasih. Coba Pak Rofi nambahin dikit ya. Ya Pak Pri, Ya, terima kasih. Ya, monggo Pak Pri. Jadi pertanyaan tadi cukup bagus. Jadi gini, sketsa ini sampai kapanpun tetap kita perlukan. Gitu. Jadi contoh gini, kalau kita ada di lapangan, kita menjelasin orang itu lebih komunikatif dengan sketsa. Jadi contoh ya, ini mohon maaf Pak Rofi, jangan dilihat ya. Ini sketsa saya jelek banget ini ya. Ini saya dalam perjalanan di lift proyek gitu. Saya sambil nyeket. Karena apa? Saya di situ ada mau jelasin seseorang gitu. Jadi pas saya di lantai yang saya tuju, itu saya ini loh yang saya maksud gitu loh. Ini kan sket-sketan. Ya, bukan sket yang kayak dari Pak Rofi tadi enggak. Jadi kita di lapangan itu harus memberikan bagaimana komunikatif. Komunikatif yang bagus adalah dengan sket. Ya, sket meskipun kayak begini kan harus profesional. Jadi jangan ya ini kan oret-oretan aja, pakai pulpen, pakai anu gitu aja. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Adinda Chandra tadi itu sket tetap masih relevan. Oke. Terima kasih. Mohon maaf ikut nyelonong aja nih. Terima kasih Mas Pri, masukannya sangat bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk sesi pertanyaan masih dibuka. Silakan kepada partisipan untuk menanyakan langsung atau menulisnya di via chat komen. Silakan. Saya Mbak. Oke, kepada Mas Rizal langsung saja untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Pak Rofi tentang zaman sekarang kan anak-anak atau teman-teman ini kan lebih suka menggambar pakai software, Pak ya. Jadi bagaimana cara kita agar para mahasiswa sekarang itu lebih suka atau istilahnya tidak meninggalkan sketsa tersebut, biar kan sketsa ini pastinya penting ya untuk sebuah presentasi nantinya di klien gitu Pak. Terima kasih. Langsung saja untuk Pak Rofi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rizal. Oke, saya jawab langsung ya. Kesempatannya silakan. Ya boleh. Jadi memang betul sama sih. HP itu ya, software segala macam itu membuat anak-anak itu satu malas belajar malah. Mestinya itu kan media yang bagus buat belajar. Tapi kenapa anak-anak lebih suka main HP itu hanya untuk WA-an, untuk browsing, untuk YouTube-an, untuk kegiatan-kegiatan lain. Karena emang aplikasi ini sangat memanjakan gitu loh. Ketika kita dimanjakan dengan aplikasi, maka sesuatu yang konvensional itu jadi males, ribut lah, malu lah, susah segala macam. Saya nggak mengingkiri, emang betul itu. Kalau masalah mengenai bagaimana menggairahkan lagi, sebenarnya kan begini. Semester awal sampai semester 3 loh, atau berapa itu mestinya kan semua tugas itu kan nggak boleh pakai software, harus manual. Baru di tugas akhir pun sama, ada beberapa perguruan tinggi itu yang tidak memperbolehkan UKM itu nggak boleh loh, tetap harus pakai manual. Artinya apa? Memandang penting bahwa sketsa ini lebih penting sebenarnya. Kita dulu zamannya Pak Pri itu kalau menggambar dinah itu dikalkir salah, dikerik segala macam, sampai hafal kita itu artinya. Dan ketika kita dilepas, ya hafal banget. Dan tidak ketergantungan.
kita mau keluar dengan dengan modal tanpa bawa apa-apa itu pede. Ketika kita nanti di lapangan modal kayak apa, pede aja. Nanti orang bentuk apa kita seketkan di lapangan bisa. Tapi kita kalau ketergantungan dengan software, ketika software itu kita tidak bawa, maka seperti orang buta kehilangan tongkat. Repotnya di situ. Jadi bagi saya software ini ya bagus, lebih sempurna. Tapi ya itu tidak fleksibel artinya. Nah, untuk menggairahkan sebenarnya ya ada sedikit kegiatan yang memang harus ada aturan di perguruan tinggi itu ya. Supaya apa? Supaya mereka itu ya bisa benar-benar bisa bersketsa. Sekarang beginilah, mahasiswa-mahasiswa seni rupa itu nggak mungkin pelukis suruh gambar pakai software ya, bukan hasil lukisan nanti yang dihasilkan, tapi hasil dari software. Intinya itu. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Ada lagi? Silakan. Cukup? Kalau cukup, ya saya akhiri sudah. Saya lama ya isinya, 2 jam ini. Halo? Oh ya, mungkin cukup ya, karena kita akan menginjak ke acara yang selanjutnya, Mbak Nuril. Baik, saya penutup ya. Terima kasih teman-teman Hima Arsitektur, senior-senior alumni yang hadir. Mas Isal juga hadir ini dari Jogja. Pak Pri dari Jakarta juga sempat hadir. Artinya kegiatan ini dipandu oleh senior-senior kita, alumni dari kita. Terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan lebih detail, nanti bisa tanya ke saya langsung, tidak apa-apa waktu di kampus atau japri saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Rafi, sebelumnya kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu. Untuk teman-teman semuanya partisipan, mohon untuk menyalakan video. Mas Isal, tolong videonya dihidupkan, foto bersama. Ya, kita foto bersama dulu ya. Mungkin Mbak Nuril bisa dipandu ya untuk foto bersamanya. Ada 2 sih Pak ini Pak. Iya. Panitia bisa Pak Pri, tolong videonya dihidupkan. Mas Isal juga, Mas Isal. Ini saya pakai 2 ini saya. Ada HP, ada gitu. Laptop. pakai laptop aja nih udah. Ya. Mohon ada saya pandu ya. Tolong untuk panitia bisa di itu ya, di foto ya. Saya pandu mungkin 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi bisa dengan mungkin gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih kami ucapkan. Mbak Nuril mungkin bisa dipandu untuk acara selanjutnya, mungkin. MC-nya terputus seperti ini.
Oke, selanjutnya yaitu penjelasan dari lomba yang akan disketsakan yang akan disampaikan oleh Saudara Abdi Muiz. Pada Saudara Abdi Muiz dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nuril. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, untuk sketsa pada diadakan oleh Hima Anahal ini bertemakan Surabaya dari ya. Jadi kemarin kita berdiskusi dengan jajaran panitia himpunan ya. Kita akan mau dari teman-teman untuk berkarya. Kita memilih bangunan kerja atau yang ada di Surabaya. Nah, ini sebenarnya untuk konsep ini itu kita hampir mirip atau kita menyamakan ya, konsep yang diadakan oleh teman-teman panitia di itu ya, komunitas sketsa yang ada di Semarang yang mengadakan lomba sketsa secara tingkat nasional. Nah, seperti itu. Karena memang kondisi saat ini ya, ada di kondisi pandemi ya. Jadi kita mengalihkan lomba sketsa ini yang biasanya kita adakan secara on the spot. Ya, kita adakan secara virtual ya, seperti itu ya. Jadi setelah ini akan diberikan untuk gambar-gambar yang akan disketsa. Mungkin bisa dibantu screen panitia. Nah, ini teman-teman bisa screenshot dulu untuk nantinya langsung bisa di screenshot dulu. Ini ada satu bangunan sholat. Sebentar panitia biar teman-teman bisa screenshot dulu. Untuk acara ini juga kita memilih bangunan-bangunan kuno atau bangunan-bangunan bersejarah budaya. Kita juga mengapresiasi bagaimana bangunan-bangunan peninggalan ini masih terjaga, masih terawat. Itu ya. Maaf Mas, suaranya putus-putus, bisa dijelasin lagi tadi mau nyapa? Suara saya. Putus-putus ya. Oh ya, ini bangunan yang kedua. Ya, ini Mega ini bisa di screen untuk teman-teman peserta. Nanti bisa langsung di sketsa. Enggak ya. Jadi sekali lagi ini konsep seperti ini kita sebenarnya menyamakan ya dengan konsep yang akan diadakan oleh komunitas sketsa ya, tingkatnya nasional. Kurang lebih nanti juga ada seminarnya dan akan ditayangkan gambar-gambar yang akan disketsa. Nah, ini gambar yang ketiga yaitu Balai Pemuda. Kita dulu dan nanti batas pengumpulan jam 21 ya. Nanti bisa dikumpulkan melalui email 5. Jadi nanti setelah sketsa nanti bisa difoto, bisa di untuk edit
tidak boleh edit berlebihan. Hanya boleh Mohon maaf Mas, edit suaranya untuk putus-putus. saya Suaranya putus-putus. putus-putus. Oke, saya aja yang jelasin. Oh iya. Ya, mohon Untuk maaf ya. pengumpulan, saya aja yang lanjutin ya. Untuk karyanya nanti dikirim ke Hima Anahal, dan untuk emailnya himaanahal@gmail.com. Dan untuk batas maksimal pengumpulan karya dilaksanakan pada Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 21.00 atau jam 9 malam. Dan untuk pengumpulannya nanti akan diposting oleh akun Instagram dari Hima itu sendiri, yaitu @himaanahal, seperti itu. Oke.